Halo Ibu, kami dari kelompok 9 akan menyelesaikan suatu kasus dengan menggunakan analisis keputusan dan juga penjelasan terkait dengan teori permainan. Saya, Yohanes Kristanto Sewar, sebagai moderator, dan kedua rekan saya, Yohanes Renodol Sutamedahan sebagai pemateri pertama, dan Mario Valentino Sinur sebagai pemateri kedua. Untuk itu, izinkan saya untuk memulai presentasi kami terkait dengan permasalahan tersebut. Disajikan sebuah soal yang dimana Stanley Associative itu merupakan sebuah perusahaan pengembangan properti. Dia melakukan pembelian sebuah rumah di dekat alun-alun kota di Concorval, tempat Universitas Negeri berada. Rumah tua dibangun pada pertengahan 1800-an dan Stanley Associative menyimpannya kembali. Selama hampir 1 dekade, Stanley telah menyewakannya ke universitas untuk ruang kantor akademik. Rumah itu terletak di halaman yang luas dan telah menjadi landmark kota. Namun pada tahun 2008, sewa dengan universitas berakhir dan Stanley Associative memutuskan untuk membangun gedung dengan kepadatan tinggi. Apartemen siswa di situs menggunakan semua ruang terbuka masyarakat, dan masyarakat marah dan keberatan dengan keputusan tersebut. Dewan Penasihat Hukum Kota berbicara dengan perwakilan Stanley dan mengisyaratkan bahwa jika Stanley meminta izin, kota mungkin akan menolaknya. Stanley telah meninjau ulang kode pembangunan kota dan merasa yakin bahwa itu benar. Rencana berada dalam pedoman, tapi itu belum tentu. Slide selanjutnya. Berarti bahwa itu bisa memenangkan gugatan terhadap kota untuk memaksa kota untuk memberikan izin. Kepala Sekolah Stanley Associative mengadakan serangkaian pertemuan agar meninjau alternatif mereka. Mereka memutuskan mereka juga punya 3 pilihan. Mereka bisa meminta izin, mereka bisa menjual properti, atau mereka meminta izin untuk gedung perkantoran dengan kepadatan rendah yang telah ditunjuk oleh kota itu tidak akan melawan. Mengenai dua opsi terakhir, jika Stanley menjual properti dan menurutnya bisa diperoleh 900.000 US dollar. Jika membangun gedung kantor baru, pembaliannya akan tergantung pada pertumbuhan bisnis kota di masa depan. Dalam hal ini, Stanley akan melihat pengembalian sekitar 1,3 juta US dollar selama 10 tahun sesuai dengan perencanaan. Jika tidak ada pertumbuhan atau erosi yang terjadi, itu akan hanya memperoleh 200.000 US dollar. Jika Stanley meminta izin kepada apartemen tuan rumah, hasil yang baik dan buruk yang mungkin. Segera hasil yang baik adalah persetujuan izinnya yang diperkirakan akan menghasilkan pengembalian sekitar 3 juta dolar. Namun Stanley memberi hasil itu sekitar kemungkinan 10%. Alternatifnya, Stanley berpikir bahwa ada 90% kemungkinan kota itu akan menolak lamarannya, yang akan menghasilkan set lain keputusan. Stanley dapat menjual properti pada saat itu, namun penolakan izin pasti akan menurunkan nilai kepada pembeli potensial, dan Stanley memperkirakan bahwa itu hanya akan memperoleh sekitar 700.000 US dollar. Alternatifnya, jika membangun kantor dan menghadapi hasil potensial yang sama seperti sebelumnya, yaitu peluang 30%, tidak ada pertumbuhan kota dan kembalian sekitar 200.000 US dollar, atau peluang pertumbuhan sekitar 70% dengan pengembalian sebesar 1,3 juta US dollar. Opsi ketiga adalah menuntut kota. Di permukaan, casing Stanley terlihat bagus, tapi bangunan kota kode tidak jelas. Hakim yang minta maaf. Slide selanjutnya. Simpatik dapat membuangnya. Apakah menang atau tidak? Stanley memperkirakan kemungkinannya biaya hukumnya sendiri sekitar 300 dolar, dan hasilnya hanya memiliki 40% kesempatan atau peluang memenangkannya. Namun jika Stanley benar-benar menang, hadiah yang diperkirakan sekitar 1 juta dolar, dan itu juga mendapatkan pengembalian sekitar 3 juta dolar.
untuk biaya apartemennya. Stanley juga memperkirakan ada kemungkinan sekitar 10% bahwa gugatan itu bertahan lama di pengadilan waktu bahwa sekitar setiap kembali ke masa depan akan dinegasikan selama cakrawala perencanaan, dan itu akan mengenakan biaya tambahan sekitar $200.000 untuk biaya hukumnya. Jika Stanley kehilangan tersebut, maka akan dihadapkan dengan pilihan yang sama, yaitu menjual properti atau membangun gedung perkantoran. Namun jika setelah itu dibawa sejauh ini ke dalam masa depan, kemungkinan di masa depan bahwa harga jual yang bisa dimintakan tergantung pada prospek pertumbuhan kota pada saat itu. Waktu yang rasanya hanya bisa diperkirakan sekitar 50 sampai 50. Jika kota berada di dalam mode pertumbuhan yang jauh di masa depan, Stanley berpikir bahwa sekitar $900.000 adalah perkiraan konservatif dari harga jual potensial, sedangkan jika kota tidak tumbuh, itu sekitar $500.000 adalah perkiraan yang lebih mungkin. Akhirnya, jika Stanley membangun gedung perkantoran, rasanya peluang pertumbuhan kota adalah 50%. Di dalam hal ini pengembaliannya akan menjadi $1,2 juta. Jika tidak ada pertumbuhan yang terjadi secara konservatif, diperkirakan bahwa pengembaliannya itu sekitar $100.000. Soalnya adalah kita melakukan analisis pohon keputusan dari situasi keputusan Stanley asosiatif menggunakan nilai yang diharapkan dan menunjukkan keputusan yang tepat dengan kriteria tersebut. Pertanyaan keduanya adalah, tunjukkan keputusan yang akan Anda buat dan jelaskan. Saya berikan kesempatan kepada Reynaldo Sutamidan untuk mempresentasikan. Oke. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kita langsung saja ke penyelesaian. Berdasarkan kasus yang kita ketahui itu adalah Stanley Associative versus Concord Falls. Dan di sini berdasarkan pernyataan yang telah kita ketahui bersama, itu ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama itu adalah meminta izin. Di sini izin disetujui memiliki peluang 10% dengan biaya $3 juta. Yang kedua, izin tidak disetujui dengan peluang 90%. Di sini, jika izin tidak disetujui, maka ada peluang lain. Yang pertama yaitu menjual properti dengan biaya $700.000. Yang kedua, membangun gedung dengan kepadatan rendah. Nah, membangun gedung dengan kepadatan rendah memiliki peluang lagi, yang mana peluang pertumbuhan di masa depan itu adalah 70% dengan biaya $1.300.000. Dan yang kedua, tidak ada pertumbuhan di masa depan dengan peluang 30% dengan biaya $200.000. Yang ketiga, biaya hukum atau menuntut kota itu sebesar $300.000. Di sini kita lihat untuk peluang memenangkan gugatan itu 40% dengan biayanya itu $1 juta. Yang kedua, peluang membangun apartemen kepadatan tinggi dengan peluangnya itu 10% dengan biaya $3 juta. Yang kedua, itu peluang berlama-lama itu 10% dengan biaya $200.000. Yang ketiga, peluang kalah gugatan itu dengan peluangnya itu 50%. Ketika kalah gugatan, kita mempunyai opsi yaitu pertama menjual properti dengan pertimbangan peluang dengan pertumbuhan masa depan itu sebesar 50% dan peluang dengan pertumbuhan tanpa pertumbuhan masa depan itu sebesar 50%. Yang ketiga itu adalah membangun gedung dengan dua opsi. Yang pertama, peluang dengan pertumbuhan masa depan 50% dan peluang bukan pertumbuhan masa depan itu 50% dengan biaya terlampir. Yang berikut adalah menjual properti. Menjual properti itu lebih dari $900.000. Dan yang ketiga, membangun gedung perkantoran dengan kepadatan rendah dengan peluang pertumbuhan masa depan 70% dengan biaya $1.300.000 dan tanpa pertumbuhan masa depan itu memiliki peluang 30% dengan biaya $200.000. Kemudian kita analisis
pohon keputusan. Kita lihat di sini bahwa untuk analisis pohon keputusannya kita lihat mulai dari angka 1, 2, 3 sampai dengan 8 dan 9, kemudian diikuti dengan node-node yang dilambangkan dengan huruf. Kita lihat di sini kenapa kami menggunakan angka dan huruf. Di sini angka itu merupakan jalur kritisnya, yang mana merupakan jalur terpanjang, sehingga kita fokus pada jalur kritisnya. Nah, untuk perhitungannya sendiri, kita lihat seperti yang sudah dijelaskan, untuk bagian yang node 9 itu didapat dari 1.200.000 US dollar dikali 0,5 ditambah 100.000 dolar dikali 0,5, sehingga mendapatkan hasil untuk node 9 itu adalah 650.000. Kemudian untuk node 8 itu 900.000 dikali 0,5 ditambah hasil 700.000. Kemudian untuk node 7 itu maksimal dari node 8 dan node 9, di mana yang merupakan yang terbesar adalah 700.000. Kemudian untuk node 6 itu didapat dari 4 juta dikali 0,4 ditambah negatif 200.000 dikali 0,1 ditambah 700.000 dikali 0,5, sehingga didapat hasil 1.930.000. Kemudian untuk yang node 5 itu didapat dari 1.300.000 dikali 0,7 ditambah 200.000 dikali 0,3, sehingga hasilnya adalah 970.000. Kemudian untuk yang node 4 itu merupakan maksimal antara 5 dan 6, sehingga yang maksimalnya merupakan adalah 930.000. Namun di sini ada biaya menuntut kotanya, sehingga kita kurangkan lagi dengan biaya menuntut kotanya itu yaitu 300.000, sehingga hasilnya 1.630.000. Kemudian untuk node 3 itu didapat dari 1.300.000 dikali 0,7 ditambah 2 juta dikali 0,3, sehingga dapat hasil 970.000. Kemudian untuk yang node 1 itu kita dapat dari maksimal antara 1 dan 2, yaitu 1.767.000. Nah, di sini perlu diketahui bahwa yang kita gunakan di sini adalah metode hitung mundur, sehingga didapat hasilnya untuk yang node 1 itu adalah 1.767.000. Kemudian kita lihat untuk analisis keputusannya, yaitu berdasarkan analisis pohon keputusan di atas, alternatif terbaik yang akan dimiliki adalah hasil sebesar 1.767.000. Mengingat skenario ini, tim menyarankan agar Steli Asosiasi meminta izin. Jika izin diberikan, Steli harus setuju. Jika izin ditolak, Steli disarankan untuk menuntut kota. Jika mereka memenangkan kasus tersebut, Steli harus melanjutkan pembangunan dengan keparahan tinggi. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Silakan, Opa. Selanjutnya adalah teori permainan. Teori permainan adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari interaksi antar agen, di mana tiap strategi yang dipilih akan memiliki payoff yang berbeda bagi tiap agen. Teori permainan secara umum digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tindakan atau suatu subbisnis, misalnya untuk memenangkan persaingan dalam usaha yang digelutinya. Untuk memenangkan persaingan itulah diperlukan analisis dan pemilihan strategi pemasaran yang tepat, khususnya strategi yang bersaing yang paling optimal bagi unit usaha atau organisasi bersangkutan. Teori ini bertitik tolak dari keadaan di mana seseorang pengambil keputusan harus berhadapan dengan orang lain dengan kepentingan yang bertentangan. Penyelesaian dari pertentangan antara kedua pihak yang bersaing ini
adalah inti dari teori permainan. Dengan kata lain, pengambilan keputusan dan suatu pertentangan umumnya disebut teori permainan. Selanjutnya adalah unsur-unsur dasar dari teori permainan. Yang pertama, angka-angka dalam matriks payoff atau matriks permainan menunjukkan hasil-hasil dari strategi permainan yang berbeda-beda. Yang kedua, strategi permainan adalah rangkaian kegiatan atau rencana yang menyeluruh dari seorang pemain sebagai reaksi atas aksi yang mungkin dilakukan oleh pemain lain yang menjadi pesaingnya. Yang ketiga, aturan-aturan permainan menggambarkan kerangka di mana para pemain memilih strategi mereka. Yang keempat, nilai pemain adalah hasil yang diperkirakan per pemain atau payoff rata-rata dari sepanjang rangkaian permainan di mana kedua pemain mengikuti atau mempergunakan strategi mereka yang paling baik atau optimal. Yang kelima, suatu strategi dikatakan dominan bila setiap payoff dalam strategi adalah superior terhadap setiap payoff yang berhubungan dalam suatu strategi alternatif. Yang keenam, suatu strategi optimal adalah rangkaian kegiatan atau rencana yang menyeluruh yang menyebabkan seseorang pemain dalam posisi yang menguntungkan tanpa memperhatikan kegiatan-kegiatan para pesaing. Yang ketujuh, tujuan dari model pemain adalah mengidentifikasikan strategi atau rencana optimal untuk tiap pemain. Selanjutnya adalah konsep-konsep teori permainan yang paling tidak sangat penting untuk beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan suatu kerangka untuk analisis pengambilan keputusan dalam situasi-situasi persaingan ataupun kerjasama. Yang kedua, menguraikan suatu metode kuantitatif yang sistematis yang memungkinkan para pemain yang terlibat persaingan untuk memilih strategi yang rasional dalam pencapaian tujuan mereka. Yang ketiga, memberikan gambaran dan penjelasan fenomena situasi-situasi pesaing ataupun konflik. Selanjutnya adalah strategi permainan. Strategi seseorang pemain adalah aturan yang ditetapkan sebelumnya, di mana aksi-aksi yang akan dilakukan dibuat dalam bentuk daftar sepanjang permainan. Matriks atau tabel payoff adalah tabel yang menunjukkan perolehan bagi pemain. Ada dua jenis strategi yang digunakan. Yang pertama, strategi murni. Yang kedua, strategi campuran. Untuk strategi murni atau pure strategi, GLAM adalah penyelesaian dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menguraikan suatu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal atau single point yang sama. Selanjutnya adalah strategi campuran atau mixed strategi GLAM. Strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberikan penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindakan lanjutan untuk mendapatkan titik optimal dengan usaha mendapatkan single point yang sama. Dengan kata lain, strategi campuran akan digunakan jika nilai maksimin tidak sama dengan nilai minimax pada strategi murni. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik Ibu, itulah penjelasan kami terkait dengan masalah dalam pengambilan dengan memanfaatkan teori keputusan dan juga terkait dengan penjelasan teori permainan. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Selamat malam Ibu.